Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di tempat niki guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agama niki dia bekal kita hidup. Dia bekal kita dikubur kelak. Ya. Kita pegang dia. Nggih. Jadi agama niki dia bekal kita hidup. Dia bekal kita dikubur. Makin kita di alam dunia. Tidak lama lagi kita akan ke alam kubur. Tidak lama lagi kita ke alam akhirat. Kapan kita ke alam kubur? Nggak ada yang tahu kapan. Bisa saja nanti malam, bisa saja besok. Ya, oleh karenanya mari selalu siap, sila kepada siap. Ya, selalu siap. Silahkan perbanyak bekal. Ya, dengan napi bekalnya agama niki. Perbagus akidah, perbagus ibadah, perbagus muamalah. Niki yang akan bermanfaat di dunia, bermanfaat di kubur, dan bermanfaat nanti di akhirat setelah hari kiamat. Mudah-mudahan kumpulnya kita niki juga merupakan salah satu bekal kita insyaallah di kemudian hari nanti insyaallah. Sebelumnya tiang minta maaf karena niki pertama kali tiang di sini. Ya, mungkin ada nanti kata-kata atau bahasa-bahasa yang agak kasar atau apa gitu. Ya, kan dia halus bahasa sini nggih. Halus dia. Kita di imal aja agak kasaran sedikit. Jadi kalaupun terdengar kasar berharap dimaklumi. Ya, ndik te meniatkan kasar tapi karena sudah kebiasaan kita di sana, nggih. Harap dimaklumi nanti. Rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita berusaha pelajari makin, yaitu tema kita, tema kajian kita, faedah yang menggunung dari ayat teragung. Ayat teragung. Nabi ayat teragung niki dari sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qal Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat niki bercerita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, menanyai sahabat niki, ya Abul Munzir. Nabi kita bertanya, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu wahai Abu Munzir, ayat yang paling agung? Nabi ayat si paling agung, ayat yang paling besar. Qal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, yang paling mengetahui. Qal, Nabi kita berkata lagi, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu kitabullah yang kamu sudah hafal, yang dia merupakan ayat teragung, ayat paling besar? Qal qultu, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Ubay bin Ka'ab mengatakan ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ternyata kemudian Nabi kita mentakrir, mengikrar. Beliau fadaraba fi sadri. Ubay mengatakan kemudian Nabi memukul dadaku wa qala wallahu la yuhanni'akal ilma abal munzir. Wallahi la yuhanni'akal ilma abal munzir. Demi Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkanmu dengan ilmu wahai Aba al-Munzir. Karena Abul Munzir niki atau Ubay bin Ka'ab dikenal orang yang memiliki ilmu Quran yang luar biasa. Ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia ditenangkan dengan Al-Qur'an yang ada pada dadanya. Dari hadis niki kita bisa mengambil kesimpulan. Hadis niki riwayat Imam Muslim, bahwasanya ayat teragung ayat Nabi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bisa diulang Abu Hur? Harus bisa. Nanti di rumah kan diulang. Kalau diganjam ya ikut bisa Ustaz. Agak susah ya kalau sama-sama gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Ayat niki yang kita kenal dengan nama Nabi ayat kursi. Karena di dalamnya disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah, meluasi atau seluas langit dan bumi. Niki adalah ayat teragung. Ayat teragung, ayat paling agung adalah ayat kursi. Hadits niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulama kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan qala al-ulama, para ulama mengatakan innama tamayyazat ayatul kursi bikauniha a'zamu lima jama'at min usulil asma'i was sifat. Ayat kursi menjadi ayat teragung. Kenapa dia menjadi ayat teragung? Karena di dalam ayat niki terkumpul nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, usul al-asma was sifat kata beliau. Yaitu pokok-pokok dari nama-nama dan sifat-sifat Allah terkumpul di ayat ini. Ya, yaitu minal ilahiyah. Yaitu misalkan sifat ketuhanan, wal wahdaniyah dan sifat keesaan. Wal hayat sifat hidup Allah, wal ilm sifat berilmu bagi Allah, wal mulk sifat kerajaan bagi Allah, wal qudrah wal iradah dan sifat kemampuan dan keinginan bagi Allah. Wa hadhihi sab'ah kata beliau, 7 sifat ini usulul asma'i was sifat. Inilah dia pondasi-pondasi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ayat ini menjadi ayat teragung? Kenapa? Karena padanya terdapat pokok-pokok dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pokok-pokoknya. Nama-nama Allah sangat banyak, sifat-sifatnya sangat banyak. Namun pokok-pokoknya, Nabi bahasa kita pokok-pokoknya, inti-intinya, intisarinya itu berada dalam ayat niki. Itulah sebabnya sehingga ayat niki sangat agung dia. Ya, mungkin majuan sedikit. Alhamdulillah. Sila mungkin majuan sedikit. Alhamdulillah. Baik.
Dikatakan di sini kemudian Syekh Abdurrahman bin Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman bin Sa'di ini adalah gurunya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadhil ayah al-karimah a'zamu ayatil Qur'an wa afdaluha. Beliau mengatakan ayat kursi ini adalah ayat paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa afdaluha, dan dia ayat yang paling afdal. Wa dzalika limashtamalat alaihi al-umur al-'azimah. Dia menjadi sangat agung, paling afdal, karena di ayat ini terkumpul padanya perkara-perkara yang sangat agung, perkara-perkara yang sangat besar. Wasifat al-karimah, dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Falaqad kathurat al-ahadith fit targhibi fi qiraatiha. Telah banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk membacanya. Entah baca dalam hafalan atau baca dari mushaf. Tapi insya Allah semua sudah menghafal, insya Allah. Yang belum menghafal harus segera dihafal, karena rugi sekali kita ini kalau sampai nggak dihafal ayat niki. Beliau mengatakan telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan atau menganjurkan kita untuk membacanya. Wa ja'alaha wirdan lil insan, dan ayat niki telah dijadikan sebagai wirid kita, sebagai zikir kita, fi awqatihi sabahan wa masaan. Kapan kita baca wiridnya ayat kursi niki? Pertama, dalam waktu-waktu zikir pagi dan sore, pagi dan petang. Yang kedua, wa inda naumihi, dan di saat tidur. Gimana cara kita baca ayat saat tidur ini? Kan kita tidur ini. Oh, sebelum tidur, jangan pas tidur. Kalau tidur kan sudah hilang dah kita. Sebelum tidur kita baca. Wa adbaril salawat al-maktubat, dan dibaca setelah sholat-sholat wajib. Setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kata beliau, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bismillah. Yo, sendirian tiang minum ini? Oh, ada nggih? Alhamdulillah. Ndak ke mesak tiang je. Beliau di sini mengatakan, ya, niki menjadi wirid di zikir pagi dan petang, kemudian sebelum tidur, kemudian setelah sholat 5 waktu. Mana dalilnya? Karena kita harus punya dalil dalam setiap ucapan kita. Di sini pertama misalkan, dalil disyariatkannya membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Sholat Nabi niki fardu 5 waktu. Nggih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga melainkan hanya kematian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ndara ngalangin tetap masuk surga melainkan hanya kematian. Kalau dia sudah baca ayat kursi, harusnya dia masuk surga. Tapi belum bisa dia masuk karena dihalangi oleh kematian. Dalam arti mun mate, kalau dia meninggal langsung dia masuk ke dalam surga. Bagi siapa ini? Bagi yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Berapa detik tadi kita baca ayat kursi? Pak, kurang 1 menit, Buhur. Setengah menit mungkin.
Ya, kita baca setengah menit, 30 detik. Dan itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Tidak ada yang menghalanginya melainkan kematian. Karena seperti kita bilang tadi, kematian kita nggak tahu kapan kita mati ini. Karena kematian niki denara, ya, ndara kaitannya si penyakit, nggak ada kaitannya dengan tua, nggak ada kaitannya dengan miskin. Kalau dia mati, mati sudah. Kalau datang ajalnya, selesai sudah. Ada ke orang sehat tiba-tiba mati? Banyak. Ada orang muda mati? Banyak. Ada orang kaya mati? Banyak. Menunjukkan kematian ada kaitannya dengan sakit. Nah, sehat B ini dia mati. Oleh karena mari selalu siap. Bagaimana persiapan di antaranya? Selalu baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. La qaddarallah, misalkan selesai sholat isya kita baca ayat kursi, keluar dari masjid, jeder, katanya mobil itu, langsung kita pindah alam. Tapi kalau sudah baca ayat kursi, ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam surga. Niki dalil yang pertama, dan hadis niki disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib At-Tarhib, bahwasanya disyariatkan membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu 5 waktu. Dalil yang kedua yaitu membaca ayat kursi saat tidur atau sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Abu Hurairah bercerita, hadis ini lumayan panjang. Ya, intinya bahwasanya Abu Hurairah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga ruangan tempat mengumpulkan zakat. Menjaga ruangan tempat mengumpulkan zakat. Siapa ditugaskan tadi? Abu Hurairah. Tiba-tiba di saat menjaga tengah malam ada yang datang. Ada yang datang bebait teduk-teduk. Nabi bahasa selaparangnya bebait teduk-teduk. Memaling. Nah, siapa tuh dia kasar mungkin maling itu. Ngelet gitu. Jadi dia ngambil diam-diam. Ya, zakat tersebut. Ditangkap sama Abu Hurairah. Minta maaf dia. Asik yang kita ya lepasnya si Abu Hurairah. Sampai 3 kali kejadian seperti ini. Dan yang ketiga kalinya, ya, orang yang ditangkap niki mengatakan, ya, maukah kamu saya ajarkan sesuatu yang dengannya engkau akan terbebaskan dari syaitan? Abu Hurairah orang yang sangat perhatian terhadap ilmu, ya, karena dia ini dijanji sesuatu yang sangat bagus, maka mau dia, ya sudah ajarkan saya. Setelah diajarkan, dilepas terus orang tersebut. Dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut, tentunya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besok paginya Nabi kita bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Dia, tawanan saya itu, mengatakan kepada saya, ya Rasulullah, bahwasanya dia akan mengajarkan saya beberapa kalimat. Yanfa'uni Allahu biha, kalimat yang Allah akan beri saya manfaat dengannya. Fakhallaitu sabilahu, karena dia akan mengajarkan saya beberapa kalimat itu, maka saya lepas dia. Ya, saya lepas dia. Qal wa ma hiya, Nabi kita mengatakan, apa kalimat-kalimat yang kau diajar oleh orang yang tadi malam itu? Qultu qala li idza awaita ila firashika. Orang itu berkata kepadaku, ya Rasulullah, idza awaita ila firashika, amunde kalau engkau akan menuju ke tempat tidurmu,
Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah. Engkau baca dari awalnya sampai akhir ayat. Siapa yang bilang gitu ini? Tawanan tadi, bukan Rasul. Tawanan tadi. Si bauna si Abu Hurairah niki. Ya, dia berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau mau tidur, baca ayat kursi. Ini dia ceritakan ke Abu Hurairah supaya apa tadi? Supaya Abu Hurairah melepas dia, dan tahannya, dan tawannya. Karena kan tadi dia berbait, dia mencuri, akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi orangnya mengatakan, kuajari dia beberapa hal, lepas aku. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, iya, diajar dia ini. Diajar dia ayat kursi, dibaca kapan? Sebelum tidur. Kemudian setelah diajar, dilepas orang tersebut. Apa kemudian lanjutan kata orang niki? Dia mengatakan, lan yazala alaika minallahi hafizun wa lan yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Orang ini mengatakan, kalau engkau baca ayat kursi, maka sejak malam itu sampai pagi hari engkau akan dijaga oleh Allah. Dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu, katanya. Kalau engkau baca ayat kursi, Allah akan jaga Allah akan menjagamu, dan syaitan tidak akan bisa mengganggumu. Kemudian Nabi SAW, yang tadi perkataan siapa kali sekali? Perkataan tawanan itu, yang ditawan oleh Abu Hurairah. Ya, tapi orang ini minta dilepas dengan catatan akan mengajarkan Abu Hurairah beberapa kalimat. Apa kalimat tersebut? Suruh Abu Hurairah baca ayat kursi, dan nanti kalau dia baca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan menjaganya semalam suntuk dan tidak akan diganggu oleh syaitan. Itu yang Abu Hurairah ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh yang mengabarimu hal tersebut tadi malam itu, dia jujur kali ini. Padahal sebenarnya orang itu adalah pendusta orang itu. Orang itu sebenarnya dia seorang pendusta, tapi kali ini sadaqaka, dia jujur kepadamu, katanya. Kemudian, ta'lam man tukhatibu mundhu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa itu orang yang engkau ajak bicara, yang mendatangimu tiap malam selama 3 malam itu? Tahukah kamu siapa itu ya Abu Hurairah? Qal la. Abu Hurairah mengatakan, enggak, saya enggak tahu siapa itu. Qal, Nabi kita mengatakan, dzaka syaitan. Itu yang berbicara sama kamu setiap malam, itu adalah siapa? Syaitan itu, katanya. Jadi syaitan, ia berbait-bait harta zakat. Tahu ternyata syaitan berbait ini? Jadi menara hilang bepele balik, ndak becat-becat salah kanak. Syaitan tahu ya berjebut tendah, berjebut ke maksudnya ini. Ya, ngambil sedikit. Ya. Tahu ya berjebut syaitan ndak. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis niki, syaitan mengajar Abu Hurairah. Abu Hurairah, munda mele deta jauh ini si syaitan. Kalau engkau mau dijauhi oleh syaitan, baca Nabi ayat kursi sebelum tidur. Saya ngajarin syaitan ngajarin. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqaka, dia jujur kepadamu wahai Abu Hurairah. Padahal hakikatnya syaitan ini siapa? Pendusta dia. Padahal hakikatnya dia adalah pendusta. Tapi kali ini dia jujur. Jujur dalam arti muntah baca ayat kursi sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita aman dari gangguan syaitan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Niki menunjukkan disyariatkannya kita membaca ayat kursi. Kapan dibaca?
Sebelum tidur. Yang pertama tadi kapan? Setiap selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, setiap akan tidur. Dan yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di tadi, yang ketiga, fi waqtis sabahi wal masa. Di saat zikir pagi dan zikir petang. Ya, zikir pagi dan zikir petang. Kapan pagi niki? Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Niki zikir pagi. Zikir petang kapan? Sejak selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ada zikir diajar kita oleh Nabi SAW. Di antara zikirnya adalah membaca ayat kursi. Mana dalilnya? Dalilnya hadis dari Ubay bin Ka'ab. Bismillah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu kana lahu jurun min tamrin. Ubay bin Ka'ab, dia memiliki satu bungkus korma. Ya, fakana yangqus. Tiba-tiba korma niki berkurang dia. Tiba-tiba apa? Berkurang. Faharasahu dzata lailah. Begitu dia lihat dia berkurang, penasaran dia Ubay, siapa kira-kira yang ngambil korma saya ini? Faharasahu, maka dijaga dia korma tersebut. Fa idza huwa bidabatin shibhul gulam muhtalim. Tiba-tiba ada kayak sebuah binatang yang dia setinggi pemuda. Ya, fasallama alaihi faradda alaihi salam. Jadi malam tersebut diketahuan siapa yang suka mengambil korma tersebut. Ada seseorang, seekor binatang tapi tingginya seperti seorang pemuda. Ubay salam kepadanya dan dia tiba-tiba menjawab salam. Jenisnya binatang tapi menjawab salam. Kan aneh ini. Qal, maka Ubay mengatakan, ma anta jinni au insi. Kamu ini apa kamu? Kamu ini dari bangsa jin ataukah dari bangsa manusia? Dia seperti pemuda, tapi tubuhnya seperti pemuda, tapi ada ketinggiannya. Tapi dia ini hewan, dabbah, seekor hewan. Apa jawabannya yang ditanya ini? Qal jinni, saya dari bangsa jin katanya. Berarti jin bisa menampakkan diri. Dan dia bisa menampakkan diri bebas semilih-milih. Nah, bisa berbentuk ular, bisa berbentuk aneh-aneh, bisa. Qal, Ubay mengatakan fanawilni yadak. Ubay mengatakan, coba kasih saya lihat tanganmu itu. Perlihatkan saya tanganmu. Begitu dilihatkan, fanawalahu yadahu fa idza yadahu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Saya bilang kepadanya, coba kasih lihat saya tanganmu. Begitu dia kasih saya lihat tangannya, ternyata tangannya seperti tangan anjing katanya, maaf. Seperti tangan anjing. Wajilduhu, dan kulitnya seperti kulit anjing. Biarkan kulit anjing, ya seperti kulit itu sudah. Arak bulunya dan lain sebagainya. Ya, qal hadza khalqul jin. Ubay terus bertanya kepada dia orang itu, seperti inikah dia penciptaan jin? Ngeneki angkun jinno katanya. Tangannya seperti tangan anjing dan kulitnya seperti anjing. Qal balagana annaka tuhibbus sadaqah faji'na nasibun min ta'amika. Jadi tadi dia bertanya, hadza khalqul jin? Qal qad alimta al-jinna anna ma fihim rajulun ashaddu minni. Ubay bertanya, apakah seperti ini dia bentuk jin? Maka jin itu menjawab, apa dia bilang? Kan engkau sudah tahu bahwasanya jin itu ada yang seperti laki-laki, bahkan lebih asyad minna. Ya, asyad minni katanya, lebih seram lagi dari saya ada.
Ya, jadi dalam arti ini hanya sekedar penampakan. Monomele lebih serem lengan ini bau masih. Ya, jadi intinya dia bisa menampakkan dirinya kepada kita sesuai dengan keinginannya. Alagu ulah kita takut ini. Hah? Ulah ada takut, dilarang kita takut, nggak boleh takut. Tapi walaupun sebenarnya muntiang kita takut ya tiang. Ya. Tapi pada dasarnya dilarang kita takut kepada jin. Ya, tidak boleh kita takut karena pada hakikatnya dia yang takut kepada manusia. Lagu nangke manusia ya lu takut tipe jin akhirnya menebedait saya kalah pada kabur ya. Pada marah itu sinakutang ular. Pada hakikatnya kan ular takut kepada manusia. Dia nengen oke. Kan ular takut kepada manusia. Lagu kan ada beberapa manusia takut sama ular. Begitu lihat ular, ularnya lari, dia juga lari. Pada berlari ya kan. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jin hakikatnya takut kepada manusia. Lagu nang keluwe manusia takut tipe jin. Nah, akhirnya pada kekeber dia. Ya, justru sekarang manusia lebih takut kepada jin daripada jin takut kepada manusia. Belian takut manusia. Baik. Jadi beliau mengatakan jin ini mengatakan ada di sana jin yang lebih seram dari saya. Ubay bertanya kepadanya, "Fama ja'a bika?" Terus engkau datang ke sini untuk ngapain? Ngapain engkau datang ke tempat saya ini? Jin ini mengatakan, "Balagana annaka tuhibbus sadaqah, faji'na nasibun min ta'amik." Kami tahu wahai Ubay bahwasanya engkau ini senang bersedekah. Maka kami datang ke sini untuk mengambil jatah sedekah kami. Ide demen bersedekah. Terus hanya manusia saat ide sedekah ini. Itu jin melihat tidak itu nerima sedekah dah. Lalu kan dia tahu cara negenya ada itu ini kan. Akhirnya ia datang berketuk teduk-teduk berbait sedekah itu. Ya, jadi dia datang untuk mengambil jatahnya dari sedekah Ubay bin Ka'ab. Qal fama yunjina minkum. Kan ini berarti sulit menjaga jin ini. Amun manusia kan piang ya pagar le julu balente. Selesai sudah nggak bisa dia masuk. Tapi kalau jin sekarang bikinin pagar di depan suteran. Terhalang dia masuk? Nggak bisa loncat betul wah ya. Makanya di sini Ubay bertanya, bagaimana cara kami supaya kami selamat darimu, supaya engkau tidak mengganggu kami, kata Ubay. Bagaimana cara kami selamat darimu? Dia mengatakan, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Kami akan menjauh darimu di saat engkau baca ayat ini, ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Ayat apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat Nabi, ayat kursi. Kemudian jin ini mengatakan, man qalaha hina yumsi ujira minha hatta yusbih. Barang siapa membacanya di saat sore hari, maka dia akan dijaga sampai pagi hari. Kapan sore tadi kita bilang? Sekitar jam 5, ya setelah asar sekitar jam 5. Dia akan terjaga sampai pagi hari, sampai subuh. Subuh jam berapa kira-kira? Jam 5 kurang lebih, berarti 12 jam terjaga. Kemudian dia katakan lagi di sini, wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia terjaga sampai sore hari dari kami. Dia akan terjaga dari kami sampai sore hari. Falamma usbih ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pagi hari aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku sebutkan cerita yang tadi malam. Faqal sadaqal khabith. Maka beliau mengatakan telah jujur orang yang kotor itu. Saya kena kotor jin tadi itu. Nabi kita mengatakan telah jujur dia. Berarti Nabi SAW menyetujui apa yang diucapkan oleh jin tadi itu.
Apa yang diucapkan oleh jin tadi? Nabi yang diucapkan, barang siapa baca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan dijaga sampai sore hari. Barang siapa baca ayat kursi di sore hari, maka dia akan terjaga dari sore hari sampai pagi hari. Ucapan jin niki dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi kita membaca ayat kursi sebagai zikir pagi dan sebagai zikir petang. Berapa tempat niki? 3 tempat. Nabi yang 3 coba, bismillah. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, sebelum tidur. Yang ketiga, zikir pagi dan zikir petang. Niki yang datang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian makin kita, kalau tadi niki mukaddimahnya, makin niki intinya dari kajian kita, yaitu kenapa ayat niki menjadi ayat teragung. Nabi sebabnya. Memang tadi dibilang karena makna yang terkandung dalam ayat niki sangat agung, sehingga dia menjadi ayat teragung. Berarti kita harus tahu maknanya niki. Harus kita tahu Nabi maknanya. Di saat kita baca dia, kita renungin maknanya. Di sanalah kemudian dia akan menjadi sesuatu yang sangat agung bagi kita. Pertama, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Dia. Tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Dia. Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. La ilaha illahu. Tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Nabi arti ilah, al-ilah niki bahasa Nabi, bahasa Arab atau bahasa Selaparang? Bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab, maka kita lihat di kamus orang Arab dibilang al-ilah, ya, itu dari artinya adalah abada ya'budu, aliha ya'lahu, yaitu abada ya'budu. Aliha artinya menyembah. Aliha artinya Nabi menyembah. Abada ya'budu. Sehingga at-ta'alluh itu artinya at-ta'abbud. Berarti kalau la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Allah, dan ilah tadi dibilang artinya adalah Nabi, sesembahan yang disembah, maka la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah. Tidak ada sesembahan denara si kena tersembah, denara si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Atau bahasa Arabnya dikatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya katanya. Pengertian niki diambil juga dari ayat Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqq. Itu karena dialah Allah satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang Nabi yang benar. Benar untuk apa? Benar untuk disembah. Mana buktinya? Buktinya lanjutan ayat. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya sesembahan selain Allah itu semuanya batil. Semuanya batal.
Napi arti batal. Uang batal, berarti uang niki ngumbekna palsu, dena sah, dena bekadu gugur. Berarti yang sah untuk disembah, yang benar untuk disembah siapa? Hanya Allah. Selain Allah, ndekna berhak, ndekna pantas, ndekna sah untuk disembah. Mau sembah selain Allah, batal perbuatannya. Kenapa demikian? Allah mengatakan demikian. Wa annama yad'una min dunih. Dan bahwasanya yang disembah selain Allah itu semuanya huwal batil. Dia adalah batil atau batal. Batal niki bahasa Arab aslina yaitu batil. Akhirnya berubah jadi bahasa Indonesia batal. Jadi la ilaha illallah berarti artinya tidak ada yang benar untuk disembah melainkan hanya Allah. Niki persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha ini adalah kalimat yang meniadakan semua sesembahan selain Allah. Selapu si tersembah isi manusia selain Allah itu ditiadakan dengan kalimat la ilaha. La ilaha ini penggalan kalimat, yang kalimat ini menunjukkan semua sesembahan selain Allah harus tenapiang ya, harus tersedih ya. Kemudian kalimat berikutnya illallah, kecuali Allah, beliau mengatakan muthbitan. Kalimat kedua ini menetapkan al-ibadata lillahi wahdah, menetapkan beribadah hanya untuk Allah sendiriannya. Menetapkan hanya sendirian Allah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Berarti la ilaha illallah, yaitu artinya tidak ada yang benar untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Berarti sekarang kalau ada orang menyembah matahari, benar sembahannya itu? Salah. Kenapa? Karena tidak ada yang benar untuk disembah melainkan hanya Allah. Munarak dengan nyembah bulan mungkin benar sesembahannya? Salah, batal. Karena tidak ada yang benar disembah melainkan hanya Allah. Kalau ada mungkin yang nyembah malaikat, apakah benar sesembahannya? Tidak benar. Karena yang benar diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki arti la ilaha illallah. Ayat tadi mengatakan Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada yang benar diibadahi melainkan hanya Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan Dia yang maha berdiri sendiri. Maha hidup. Kita hidup, kita ini hidup. Allah juga memiliki sifat hidup. Tapi kalau Allah, Dia hidupnya sempurna. Hidupnya Nabi sempurna. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau niki salah seorang ulama di Masjid Nabawi, yang ngisi di Masjid Nabawi ya. Dan alhamdulillah beliau sudah beberapa kali ngunjungin kita di Aimal, alhamdulillah. Beliau dalam kitabnya mengatakan fihi itsbatul hayati sifatan lillah. Ayat yang mengatakan al-hayyu, dalam ayat ini terdapat penetapan sifat hidup bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat hidup. Wahiyya hayatun kamilah, yaitu kehidupan yang maha sempurna. Ngumbiangkun sempurnana laisat masbuqatan bi'adam, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan. Wala yulhiquha zawal, dan tidak akan didatangi oleh
ketidakadaan. Masya Allah, luar biasa ini. Bucat nazan lagu niki. Sedikit nggih, sedikit aja. Di sini dibilang Allah Subhanahu wa taala dia hidupnya sempurna. Ngombe yang kun sempurnana yaitu kehidupan yang tidak diawali oleh ketidakadaan dan tidak pula diujungi oleh ketidakadaan. Amun manusia apakah diawali dengan ketidakadaan? Pelungguh yang lahir tahun 50 misalkan 1950. Di tahun 1949 ada ke pelungguh? Enggak ada. Berarti kita diawali dengan ketidakadaan. Lahir tahun 50. Nanti tahun 2050. Masyarak kita ini. Ndenara wah itu. Berarti diujungi juga dengan ketidakadaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diujungi dengan ketidakadaan, hidupnya sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sempurna. Wala ya'tariha naqsun wa aibun, kehidupan yang tidak ada kurang di dalamnya dan tidak ada aibnya sedikit pun. Kita hidup makin ada aib kita? Lueng glanyat aib. Tapi alhamdulillah Allah menutupinya sehingga kita terlihat mulia. Buka sekedi isi Allah kah langsung cengejarin. Karena kita hidup banyak aib. Naqsun, banyak kekurangan. Kita melihat tapi palingan 1 kilo engkah penglihatan kita. Setelahnya terlihat? Enggak terlihat. Kita mendengar, paling hanya sekedar berapa jarak yang bisa kita dengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala hidupnya sempurna, enggak ada kurang. Allah Maha melihat. Ada batas penglihatan Allah? Tidak ada, semua dilihat. Kenapa? Karena hidupnya sempurna. Allah Maha mendengar. Ada batasan pendengaran Allah? Enggak ada, semua dia dengar. Karena kehidupannya apa? Sempurna, tidak ada kekurangannya. Ya kenana al-hayyu. Allah memiliki sifat hidup, hidup yang sempurna, tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan. Tidak ada kurang hidupnya dan tidak ada aib hidupnya. Ya, niki sifat al-hayyu ini kalau kita perdalam lagi luar biasa. Ya, nikmat dan lain sebagainya yang kita rasakan, dan banyak lagi sebenarnya hal-hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah al-hayyu, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, huwal hayyu al-qayyum. Nabi arti qayyum, qayyum yaitu zat yang berdiri sendiri. Ya, zat yang maha berdiri sendiri. Syekh mengatakan di sini, wa ismuhul qayyum fihi itsbatul qayyumiyah sifatan lillah. Nama Allah Al-Qayyum menunjukkan Allah memiliki sifat berdiri sendiri. Ngombe kenana berdiri sendiri, ai hiya qaimun bi nafsihi wa hiya kaunuhu subhanahu qaimun bi nafsihi muqiman li khalqihi. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berdiri sendiri dan menegakkan atau memberdirikan makhluk-makhluknya. Berdiri sendiri, ngombe kenana berdiri sendiri, yaitu dia tidak butuh kepada apapun. Allah ndek nembutuhang apapun, ndek nembutuhang siapapun. Tapi dialah yang memberdirikan makhluk-makhluknya. Dalam arti dialah yang ngasih rizki kepada makhluknya, dia yang menghidupkan makhluknya, dan seterusnya. Ya, arti qayyum. Allah menciptakan kita. Apakah karena Allah butuh kepada kita? Tidak. Kenapa? Karena Allah qayyum, dia zat yang berdiri sendiri. Allah nyuruh kita beribadah kepadanya. Apakah Allah butuh terhadap ibadah kita? Tidak. Kenapa tidak butuh? Karena Allah dia zat yang berdiri sendiri. Tapi kita sekarang, bisakah kita makan tanpa izin dari Allah? Enggak bisa. Bisakah kita hidup tanpa izin dari Allah? Tidak bisa.
menunjukkan Allah dialah yang menegakkan kita. Dialah yang apa? Menjadikan kita berdiri. Qayyum. Ya, tadi hayy, dia sifat hidupnya sempurna, dan qayyum, dan dia juga memberikan kehidupan kepada makhluknya. Makanya di sini ya Syekh mengatakan di sini wa mimma taqaddam, dari yang kita sebut tadi, yu'lam anna hadzainil ismain humal jami'ani lima'anil asma'al husna. Kalau sudah kita bisa renungi dua nama tadi, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka kita akan mendapati bahwasanya dua nama ini, di dalam dua nama inilah terkandung seluruh makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama-nama Allah pasti kembali kepada salah satu dari dua nama ini. Allah Subhanahu wa taala dia Al-Khaliq, Maha Pencipta. Siapa yang diciptakan? Makhluk ini. Kita yang diciptakan oleh Allah. Berarti ini kembali kepada namanya apa? Al-Qayyum. Karena dia yang menegakkan hambanya. Ar-Raziq. Ini adalah apa? Rizki, ngasih rizki kepada hambanya. Apalagi Al-Muhyi, Al-Mumit, menghidupkan, mematikan. Ini semua perbuatan Allah kepada hambanya. Adapun misalkan ya nama Allah Subhanahu wa taala, dia misalkan ya dalam zat-zat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'. Tapi lagi nama-nama Allah Sami', Basir, ya Mutakallim, Qadirun, Muridun dan lain sebagainya. Maka niki nama-nama yang ini kembali kepada sifat Al-Hayat, sifat Al-Hayy. Karena dari dua ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ya, dari dua ini maka terdapat ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah Allah kembali kepada nama Al-Hayyu. Sifat fi'liyah Allah kembali kepada Al-Qayyum. Ini kita bisa pelajari dalam Tauhid Al-Asma wa Sifat. Nama-nama Allah seluruhnya, berapa banyaknya? Ada 99, bahkan lebih dari itu juga. Ya, itu terbagi dua nama-nama itu. Ya, ada yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, ada yang menunjukkan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh nama yang menunjukkan sifat zatnya? Contohnya misalkan As-Sami', Maha mendengar. Zat Allah itu dia mendengar, dia melihat. Nah, sekarang kalau perbuatan fi'liyah, mana dia sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Kayak tadi, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini semua sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat zatnya kembali kepada Al-Hayyu, sifat perbuatannya kembali kepada Al-Qayyum. Makanya itu maksud beliau, semua nama-nama Allah kembali kepada salah satu dari dua ini. Dan dua nama ini terdapat di ayat apa? Ayat kursi ini. Makanya dia sangat agung ayat kursi ini. Karena ada dua nama Allah, yang dua nama ini sudah mencakup seluruh nama-nama Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Subhanallah. La ilaha illallah. Pertama tadi, apa keutamaannya? Sangat besar keutamaannya. Orang tidak akan masuk surga kalau dia tidak berla ilaha illallah. Sekarang terus al-hayyu al-qayyum. Ini keagungan yang sangat besar, Masya Allah. Kah, nangka jayana. Alhamdulillah. Kayaknya niki maka cocok kita namakan dia faedah menggunung luwe geti faedah di ayat niki. Ya, sangat banyak sekali faedah. Terakhir mungkin kita ambil sedikit di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia mengatakan walihada kana ismullah al-a'zam idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyu al-qayyum. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan oleh karenanya di antara nama Allah
yang kalau kita panggil dia dengan namanya tersebut di saat berdoa, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sebut namanya ini di saat kita meminta, pasti permintaan kita diberi oleh Allah. Nama apa itu? Syekh mengatakan di sini Ismul Hayyu Al-Qayyum, yaitu nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya dalam doa Nabi SAW sering beliau memanggil Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, beliau berdoa dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, misalkan. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan banyak lagi doa-doa beliau yang ada kandungan Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena di antara cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memanggil Allah dengan namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Masya Allah, baru 20% ini dari ayat kursi. Lagu wah gue waktu ini. Berarti harus kedua lagi ruana. Ya, kita lanjutkan nanti insya Allah di kajian berikutnya ya, yang menunjukkan akan agungnya ayat niki, sehingga dia cocok menjadi ayat teragung yang ada di dalam Al-Quran. Niki dia mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki. Ada tanya jawab atau gimana? Ada. Sebelum atau setelah azan? Setelah azan. Oke, sila kalau gitu kita azan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila kalau ada yang belum jelas. Fadhal. Apa boleh kita bersedekah untuk jin? Bersedekah untuk jin atau pohon? La ilaha illallah. Boleh tidak kita bersedekah untuk jin? Kan banyak manusia yang butuh sedekah ini. Kan jin lah kak. Kan jin untuk sedekah. Iya. Ya, jin itu makanannya tulang-tulang. Ya, tulang itu makanan jin. Jadi caranya ya taruh tulang itu, ya disisihkan. Nanti dia ya di tempat-tempat yang jangan dihinakan lah. Karena tulang adalah termasuk makanan dari bangsa jin. Tapi bukan disedekahi dengan cara disembelihkan ayam, terus apalagi sampai taruh sesajen dan sebagainya, enggak. Ya, cukup dengan cara memberi dia tulang tersebut, mengamankan bagi dia tulang itu. Tapi manusia sekarang sampai tulangnya dimakannya. Ya, jangan tolang-tolang buih jadi makanan mungkin. Oh, tolang oda, nggih. Mun tolang masak jadi nebu isina kana. Nggih, alhamdulillah. Jadi makanannya dia hanya tulang-tulang tersebut. Adapun Nabi namanya luwih mangkin sampai ruku disajikan untuk jin. Bisa jinnya ngerukuk? Hah? Kena arak ndi? Nenulu ruku le pohon-pohon no. Ruku tolang kepeng, tolang itu semua la ilaha illallah belangan mau ini. Mama endah no. Jadi cukup dengan Nabi namanya jagangnya tolang-tolang Nabi, tolang di satu tempat nanti dia makannya. Bagaimana cara dia makannya? Wallahu alam. Yang jelas Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tulang adalah makanan dari bangsa jin. Cukup Adapun harta yang berharga kayak uang, makanan, apel, buah-buahan atau apa, manusia itu tadi. Karena itulah adalah harta untuk manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Niki diangkat tangan Bu Tabib. Silakan. Waktu kita membaca ayat kursi niki, apakah bisa kita dalam keadaan tidak berwudu? Nggih, membaca Al-Qur'an apakah harus berwudu? Tidak harus berwudu. Walaupun dalam kondisi tidak berwudu boleh membacanya. Ya, membaca Al-Qur'an. Adapun menyentuhnya, memegang mushafnya, ya memang ada dua pendapat para ulama. Ada yang bilang harus dia berwudu, ada yang mengatakan tidak harus dia berwudu. Untuk jaga perselisihan para ulama, berkata berwudu ya di saat ingin memegang Al-Qur'an atau mushaf. Kalau tidak memegangnya karena kita sudah hafal, maka tidak perlu kita berwudu. Bahkan maaf ibu-ibu yang haid saja boleh dia membaca ayat kursi. Udah jelas nggih? Wallahu taala alam. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang waktu kita baca ayat kursi. Akan tetapi biasanya kita di masyarakat atau saya sudah Pak Ustadz, kita baca ayat kursi itu jika kita dalam keadaan takut. Sering kita baca ayat kursi itu dalam keadaan takut. Oke. Yang selanjutnya bisa luar tema Pak Ustadz. Sila, mudah-mudahan tertawa lagu. Oke. Sila. Kebetulan kemarin 3 hari yang lalu yang punya keluarga atau tepatnya nenek yang meninggal dunia. Sementara dalam sakitnya beliau meninggalkan sholat selama 2 tahun dan puasa 2 Ramadan. Sementara yang tanya di salah satu ustadz, beliau mengatakan kalau sholat itu tidak ada fidyahnya, dia bilang tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sholat itu fidyahnya tidak ada kecuali puasa Ramadan. Tetapi di keluarga yang perselisih pendapat, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Jadi dia mengatakan begini, kita sudah tanya sama satu ustaz, mari kita tanya ustaz yang lain dan bilangkan. Jadi yang mohonlah jawab dari belenggu, apakah ada fidyahnya kita sholat, kita orang yang meninggalkan sholat. Sementara ustaz yang satu ini tidak ada dalilnya, dia mengatakan sementara kalau puasa Ramadan ada dalilnya tentang kita fidyah. Oke. Oke, Masya Allah, la ilaha illallah. Memang niki masalah yang berat memang, masalah sholat niki. Ya, apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Beliau mengatakan perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat, katanya. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang para ulama di sini berselisih apakah kafir besar ataukah kafir kecil. Ya, tapi wallahu alam yang kuat dia itu kafir kecil. Tapi di sini menunjukkan salat ini adalah perkara yang sangat besar. Sehingga orang yang meninggalkannya dinamakan apa? Kafir, walaupun kafir kecil. Tapi yang meninggalkannya dinamakan dia telah melakukan kekufuran. Saking besarnya perkara salat. Oleh karenanya salat niki jangan dientengkan dia. Jangan diremehkan. Ya, karena orang kalau sudah nanti dihisab, kalau bagus salatnya, bagus seluruh urusan yang lain. Tapi kalau sudah buruk salatnya, hisab salatnya buruk, maka akan buruk seluruh urusan yang lain. Ya, jadi salat niki jaga dia dalam kondisi apapun bahkan. Ya, bahkan kita mendapatkan keringanan dalam salat ini, disuruh kita berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, silahkan sholat dalam kondisi duduk. Nggak bisa duduk, silahkan sholat dalam kondisi berbaring. Tidak bisa berbaring, silahkan lakukan gerakan yang bisa digerakkan. Misalnya gerakan mata atau gerakan tangan. Ya, kalau nggak bisa gerak sama sekali, sholat pakai hati, katanya. Subhanallah. Saking pentingnya yang namanya sholat dalam kondisi apapun nggak bisa ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi perang, kejang kena perang nih, perang berkecamuk. Datang waktu sholat, disuruh sholat dulu. Sedang perang, sedang pantok adu, ini pedangan. Ya, sehingga ada namanya sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut, sholat perang. Menunjukkan sholat ini sangat penting sekali kedudukannya dalam Islam. Ya, beliau mengatakan perbedaan kita dengan orang non-Islam itu sholat. Kalau dia nggak sholat, maka dia telah kafir, katanya. Nah, kafir di sini berselisihkan emang. Ya, tapi wallahu alam yang kuat dia itu kafir kecil, wallahu alam. Nah, nanti kalau dia tinggalkan sholat bagaimana? Bisakah diganti oleh ahli warisnya? Nggak bisa diganti dia. Karena tidak ada dalilnya memang mengganti sholat itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau puasa, iya. Bagi orang yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu dia berpuasa, maka bisa diganti dengan fidyah, memberikan orang miskin makan. Kalau puasa, iya, bisa diganti dengan fidyah bagi yang tidak mampu puasa. Tidak mampu dalam arti sudah tidak ada harapan dia akan berpuasa lagi. Tapi kalau dia sakit yang diharapkan kesembuhannya, ya, maka dia nanti ganti begitu dia sembuh. Tapi kalau dia sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia ganti pakai fidyah. Intinya kalau puasa, ya, ini bisa diganti dengan fidyah. Kalau sholat tidak ada dalilnya diganti dengan fidyah. Oleh karenanya perbanyak
istighfarkan dia. Ya, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membayar fidyah, ya, ini fidyah salat, maka niki wallahu alam tidak ada dalilnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki nggih? Sama pendapat beliau darinya demonstrasi itu. Nggih, ya, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kan ini kita ya macam-macam pendapat. Tapi itu yang kita lihat dari nas, dari Al-Quran dan dari hadis. Wallahu ta'ala alam. Kemudian si kedua, kalau tiang takut baca ayat kursi ngumbi yang kuna. Sebenarnya yang dibaca at-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi itu kita baca harusnya takut. Karena dia yang nakut-nakutin kita ini. Entah dengan gerakan dia atau dengan bisikan dia, sehingga kadang-kadang pas kita sindip selir bola waktu ini dari dia, dari syaitan. Di saat itu kita ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, adapun dari dalil tempat membaca ayat kursi hanya di 3 tadi, wallahu alam yang tahu. Hanya di 3 tempat tadi. Lagu mau baca ya menit bau menang bid'ah ini aja sekat ini. Ya, tapi seharusnya yang dibaca di sana ta'awudz. Kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harusnya itu yang dibaca. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Sila Bu. Ustaz, mengenai ayat kursi, kebanyakan dari masyarakat kadang membuat dia menjadi kaligrafi. Ya, ilah. Di masjid, di rumah, di mobil, apakah ada manfaatnya kira-kira dari kaligrafi? Dara kita ini. Dara. Da bare hayarna sili bare Abu Miftah sindirna itu ngana. Alhamdulillah. Iya, jadi Al-Qur'an ya, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fungsinya sebagai nabi, huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran tujuannya kita cari petunjuk di dalamnya. Itu fungsi Al-Quran. Ayat ini menunjuki kita tentang apa, ayat ini menunjuki kita tentang apa, dalil tentang apa. Itu fungsi Al-Quran. Dia mungkin Al-Quran jadi hiasan tembok, hiasan mobil. La ilaha illallah, rendah jama jadi Quran no. Ya, pada marah ukiran-ukiran jadi nengano. Padahal Al-Quran tujuannya Nabi huda, sebagai petunjuk. Sehingga kita pelajari dia, kita agungkan dia. Itu fungsi Al-Quran. Sehingga salah gati mentekadu jadi ukiran, tulisan-tulisan tembok, sebagai rana variasi mobil dan lain sebagainya. Tapi Quran itu kita amalkan dia, kita pelajari, kita renungkan. Ya, apalagi la qadarallah misalkan hiasan ya jatuh atau apa kan menghinakan jadinya akhirnya. Oleh karenanya tidak selayaknya wallahu alam. Bahkan pernah agak keras sekedi orang kata lagu tene nirmarani keras ini. Ya, yang pernah bahkan mengatakan ini nempel-nempel misalkan lafaz Allah kemudian sampingnya Muhammad ya atau ayat kursi. Yang khawatir jangan-jangan kita mengikuti orang non-muslim yang dia di rumahnya ada salib. Itu apa ditempel lah dengan jarak ditempel salib Itu apa ditempel? Lafaz nama Allah ditempel, nama Allah ditempel. Mereka non-muslim mereka mengalungkan salib, kalongangna salib. Itu nih kaum muslimin apa tekalongang oh ya, nama Allah tekalongang. Padahal kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wah ngalongang nama Allah. Sandai kata dia bagus, pasti dia pertama ngalongangnya. Ya, tapi yang khawatir niki lari kepada at-tasyabbuh, menyerupai orang non muslim. Angka ke dende bekah. Ya, ayat kursi kayak tadi tuh. Kita baca dia, kemudian kita ambil manfaat di dalamnya. Kira-kira ayat ini menunjuki kita apa? Itu kita renungin maknanya. Dan kalau ada di sana perintah untuk diamalkan, kita amalkan dia. Itu fungsinya Al-Quran.
Bukan untuk ditempel-tempel di dinding, jadi kaligrafi, terus jadi hiasan mobil atau apa, bukan. Ya, tapi Al-Qur'an itu untuk diambil maknanya. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Jelas gini? Alhamdulillah. Besi ara kaligrafi apa namanya? Ayat kursi lebale maaf dan tersinggung ke adeng-adeng dulu ini. Wallahu taala alam. Ada ibu-ibu? Nggih, sila jilbab hijau, sila. Jilbab hijau dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada manfaatnya kita baca ayat kursi selesai berwudu? Ya, dan berapa kali kita baca selesai sholat. Jadi ibu, kita niki beribadah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita beribadah sebelum kita mendapatkan contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan tidak berdasarkan atas perintah kami, maka amalan tersebut ditolak dia. Nah, sekarang membacanya setelah berwudu, wallahu taala alam, tidak ada kami temukan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sang ida arak ruana. Arak ke wah daida. Ya, tiang ditawah daida. Ya, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat kursi setelah berwudu. Karena tidak ada contoh dari beliau, maka dendek tamalang ya. Karena itu konsekuensi kita bermuhammad Rasulullah. Konsekuensi bermuhammad Rasulullah adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Jangan kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan beliau. Seandainya kata makin kanggo beribadah tanpa dituntun beliau, macam-macam kita untuk beribadah ini. Ya, ada yang sholat maghribnya 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang sujud dulu baru ruku, mana. Tapi sekarang itu semua tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena menyelisihi cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah harus ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam wudu tadi. Ya, kita hanya diajar doa atau zikir setelah wudu, baino-ino wah terbaca. Jangan ditambah dengan ayat kursi. Terus yang kedua, kalau selesai sholat berapa kali kita baca dia? Cukup 1 kali, Bu. Ya, 1 kali selesai subuh, 1 kali selesai zuhur, 1 kali selesai asar, selesai maghrib, selesai isya, masing-masing satu kali. Jelas nggih? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Sila Ibu tadi. Nggih. Ada orang tua di rumah, dia sudah sholat maghrib, terus selesai sholat maghrib dan duduk-duduk, terus jamu kencing, terus sekarang sudah tidak bisa duduk, sesudah dengar pengajian bilangnya, terus dia sholat subuh, dia sholat isya, Ustaz apa sah sholatnya, sudah 3 malam dia ingat, baru dia ingat. Dia batal wuduknya? Dia batal wuduknya, tapi dia sholat lupa dia batal wuduk. Oh gitu, la ilaha illallah. Nggih. Jadi wuduk niki dia syarat sahnya sholat. Orang sholat tanpa wuduk maka sholatnya batal. Setelah 3 hari dia ingat bener kada ya mungkin. Iya, sholat apa itu? Misalkan sholat maghrib, tunggu waktu maghrib, pas dia mengkada berarti 2 kali dia sholat maghrib. Kalau udah isya, tunggu waktu isya. Sekarang makin kita nonton kada ya. Ya, dia lakukan sholat isya 2 kali berarti dia sholat isya. Sholat isya yang asli, kemudian sholat lagi mengkada sholat yang batal itu. Kecuali mau sakit-sakitan, khawatir gini mati, ini. Bersilahkan, walaupun dia waktu zuhur,
ya dia batalnya dulu isya, bekah di waktu zuhur itu dia mengkadak salat isya tersebut. Lagu mana masih sehat, ya tunggu waktunya. Nggih. Nggih, sila makin setelah kalau isya berarti selesai salat isya yang asli, baru kemudian isya kadak niki. Dikadak dia karena salat yang kemarin batal. Jelas nggih? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Niki dulu buhur. Kalau kita setelah sholat kita kan kita berdoa, Nggih. lalu ditutup dengan bacaan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apakah itu sudah termasuk doa sebelum tidur? Nah, jadi selesai sholat isya, ya kita zikir selesai sholat, terus baca ayat kursi, baca terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai itu kita mau tidur. Cukupkah tadi itu jadi ayat kursi sebelum tidur? Belum cukup dia itu. Karena tadi itu masuk dia ke dalam setelah sholat. Nah, kalau mau baca lagi nanti sebelum tidur. Ya, jadi itu belum cukup karena itu adalah untuk setelah sholat. Jelas antum ya? Kalau orang dulu justru mau dia banyak-banyak beribadah, tapi terhalang oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jangan sampai melanggar. Sehingga mereka mencari apakah disyariatkan atau tidak. Disyariatkan atau tidak? Itu pertanyaan mereka dulu. Ya, kalau itu mungkin kan wah luwe sunnah no. Aku darah ngamalang ya. Ya, justru ngombe kena sunnah atau ngombe ini, mun sunnah kita tinggalkan. Kan? Terhalang di tradisi, Pak. La ilaha illallah ada yang. Wallahu taala a'lam. Sila buhur. Nah, ya jamaah yang jadi terakhir, masyaallah buhur nih. Fadal buhur. Di pembukaan tadi Ustaz kan. Siapa yang kita tidak kenal Abu Hurairah itu? Masya Allah. Kita sampai sekarang pahalanya luar biasa Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Sampai diajari setan itu mas berarti Abu Hurairah waktu belum nyampe di sana gitu Ustaz. Belum nyampe sana apanya? Artinya tidak ditahu lah gitu ayat kursi ini gitu Nggih. sehingga diajari sama setan gitu. La ilaha illallah. Sehingga dia diajar oleh syaitan. Dia tahu ya ke, benar tahu ya, makanya dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di malam harinya dia dikabari oleh syaitan niki, tapi dia kan belum berani mengikrar, membenarkan itu. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, sehingga jadilah dia ilmu yang mantap. Ya, Nabi kita mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur itu, padahal sebenarnya dia adalah pendusta. Ini arana takrir, penetapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dikatakan dari penetapan ini bendik niya ini. Ya, mengambil ilmu dari syaitan ngombe ini. Ya, tidak benar ini. Tapi karena ada takrir, ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi ilmu dia. Sama kejadian ilmu yang datang dari orang-orang Yahudi. Ya, ilmu yang datang dari orang-orang Yahudi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ilmu ya. Ya, misalkan suatu hari orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikuna billah. Kalian hai orang-orang muslimun, kalian ini berbuat syirik kepada Allah. Kaget Nabi itu, apa maksudnya berbuat syirik? Taquluna masya Allah wa sya'a Muhammad. Karena kalian orang Islam mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dari siapa ucapan ini? Orang Yahudi. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Ya, dia perintahkan kepada sahabatnya, qulu masya Allahu wahdah. Sekarang katakan atas kehendak Allah sendiriannya. Ditetapkan ucapan orang Yahudi tersebut. Padahal dengan non-Islam ini ditetapkan ucapannya, jadilah dia kemudian ilmu. Abu Hurairah juga demikian kejadiannya, diajar dia oleh syaitan. Ya, itu belum menjadi ilmu sampai datang penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menjadi ilmu. Jelas Abu Hur? Maka pada arana Abu Hurairah ya jamaah sebut masyaallah. Ya, engkau benar luar biasa Abu Hurairah. Baik, kita
Terakhir kata Bu Rerah tadi. Bakah terakhir kedua nih, terakhir kedua. Betul. Iya, kalau langsung diniatkan zikir sore, nggih, bisa dia. Karena memang juga dia sama urutannya, ya. Setelah sholat asar itu ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Zikir sore juga demikian. Ya, kita baca ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Kalau diniatkan ini untuk 2 itu, insya Allah bisa mendapatkan 2 pahala, insya Allah. Ya, tapi kalau mau dipisah, oh bagus. Sekarang asar baca zikir, setelah asar nanti sekitar jam 5 atau setengah 5 zikir sore, awali lagi dengan ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi kalau diniatkan sekali gitu karena kesibukan dan sebagainya, maka insya Allah karena hayahnya sama. Karena hayahnya sama, bisa dia insya Allah jadi 1 dengan 2 niat. Wallahu ta'ala a'lam. Berdia niki mungkin kurang lebihnya yang minta maaf, ya, terutama mungkin kalau ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, ya, dan yang benar niki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah niki dari tiang, wa astaghfirullah min. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.